Dalam ketakutanmu, Yesus berkata, jangan takut. Dalam ketakutanmu, lihatlah Yesus. Shalom, senang sekali bisa bertemu dengan saudara dalam renungan harian kita pada saat ini. Dan firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam Yohanes pasal 6 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah firman Tuhan saat ini, di mana Tuhan Yesus sendiri yang berkata-kata dan berfirman kepada muridnya, baik muridnya pada zaman 2000 tahun yang lalu maupun pada zaman ini. Ada dua perkataan penting Tuhan Yesus diarahkan kepada murid-muridnya. Yang pertama, aku ini. Yang kedua, jangan takut. Kita lihat dua poin ini sangat penting dan menghibur setiap orang yang sedang hidup dalam kegelisahan. Kita mulai dari bagian yang kedua, bagian yang terakhir, yaitu jangan takut. Kalau kita melihat situasi saat ini, begitu banyak ketakutan-ketakutan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia sangat gelisah, susah, dan takut akan masa depannya. Karena apa? Yang pertama, pekerjaan begitu sulit dan susah. Yang kedua, beratnya mencari nafkah di zaman sekarang ini. Yang ketiga, ancaman virus corona yang terus mengelilingi, melihat, dan bahkan mengancam setiap orang yang hidup di zaman ini. Maka itu banyak ketakutan orang dalam melihat dan menilai zaman ini. Kalau kita lihat, apalagi kami para orang-orang muda sangat-sangat berdampak di dalam kehadiran virus corona ini. Para kaum tua begitu takutnya menjalani hari dan kehidupan. Karena apa? Karena rentan dengan penyakit, bahkan penyakit bawaan karena virus corona ini. Demikian juga generasi anak-anak, ya, itu sangat dapat cepat untuk menjadi, ya, perantara penyebaran dari virus tersebut. Oleh karena itu, maka memang untuk menghindari ketakutan tersebut ada protokol kesehatan, mekanisme yang harus dilalui, sehingga dengan cara tersebut bisa memperkecil, bahkan dapat memutus penyebaran virus corona ini. Ketakutan yang luar biasa juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus mengatakan jangan takut, situasi pada saat itu adalah penuh ketakutan. Kenapa penuh ketakutan? Para murid penuh ketakutan karena pada saat itu murid-murid sedang menyeberang melalui danau di atas perahu. Dan ketika mereka menyeberang, ketika mereka berada di tengah danau, apa yang terjadi? Datanglah badai, datanglah angin kencang, datanglah ombak yang besar, sehingga itu menggoncang perahu mereka. Di tengah-tengah ketakutan itu, yang luar biasanya menambah takutnya mereka adalah
dilihatnya ada sesosok yang berjalan dan berjalan mendekati perahu mereka. Ada satu sosok yang berjalan di atas air mendekati mereka. Ketakutan mereka ungkapkan dengan mengatakan, itu hantu. Ya, dalam Yohanes ini tidak dikatakan tentang bahwa yang dilihat mereka itu hantu, namun di dalam Injil Matius pasal 14 di situ dikatakan mereka berprediksi dalam ketakutan mereka, itu hantu. Maka itu sosok itu hadir di tengah-tengah mereka, mengubah cara pikir mereka, mengubah cara pandang mereka, sehingga perubahan itu Yesus berkata dalam pesannya yang pertama, yaitu aku ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama seperti para murid yang melihat dalam ketakutan, maka yang dilihatnya itu adalah sesungguhnya bukan yang sebenarnya. Terkadang dalam ketakutan, kekalutan, kesedihan, kekecewaan, kita melihat segala sesuatunya penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesulitan. Namun sesungguhnya kalau kita telaah dengan baik, maka sebenarnya kebalikan dari apa yang kita lihat pada saat kita ketakutan itu, itulah jawabannya. Ya, sama seperti para murid, dia melihat dalam ketakutannya dengan mengatakan, itu hantu. Tapi ternyata sebaliknya, itu Tuhan. Nah, ini luar biasa firman Tuhan hari ini mau mengatakan, jangan takut. Hindari rasa takut. Semua manusia ada batas. Namun, biarlah dengan kesadaran keterbatasan itu, jangan sampai jatuh kepada titik ketakutan. Ketika ketakutan terjadi, maka semangat patah. Ketakutan terjadi, maka imun menurun. Ketakutan terjadi, kegelisahan, sakit penyakit akan lebih cepat datang, hadir, sehingga putus asa. Dan bukan hanya melihat diri sendiri dalam kasihannya, namun melihat Tuhan pun begitu jauhnya Tuhan dalam kehidupannya. Itulah kalau dikuasai rasa takut. Maka itu firman Tuhan hari ini mau menyapa kita bahwa dalam ketakutanmu, Yesus berkata, jangan takut. Dalam ketakutanmu, lihatlah Yesus. Murid-muridnya diberikan penghiburan dan kekuatan dan bukti nyata bahwa bisa diatasi ketakutannya. Ketika Yesus memasuki perahunya, tenanglah semua keadaannya. Ketika murid-muridnya menerima Yesus sebagai Tuhan, bukan hantu, maka tenanglah keadaan mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudaraku yang terkasih, apapun pergumulan kita, apapun kesulitan kita, apapun kesusahan kita, apapun sakit penyakit kita, andalkanlah Tuhan Yesus dan janganlah takut. Kiranya kesembuhan, pemulihan, dan juga jalan keluar Dia berikan kepada kita, sehingga kita bangkit kembali dalam kasih dan anugerah-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.